Nah, hari ini kita mau belajar mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Ya, jadi kalau orang sudah selesai haidnya, maka harus mandi wajib. Ya, harus bersuci dari hadas besar. Ya kan? Kalau haid itu kan termasuk hadas besar. Cara mensucikannya dengan mandi. Mandinya itu bukan mandi seperti biasa kita mandi setiap hari gitu, enggak. Ya. Namanya mandi wajib. Apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa? Kita baca dulu ya. Nah, ini kita baca dulu, ada sebuah cerita. Abdul adalah seorang siswa kelas 4. Suatu pagi ketika bangun tidur, ia mengalami mimpi basah. Karena sadar ia belum sholat subuh, ia langsung berwudu, kemudian bersiap-siap untuk sholat. Ayahnya yang mengetahui bahwa Abdul mengalami mimpi basah langsung menegur Abdul dan memintanya untuk mandi dulu sebelum sholat. Ayah Abdul mengatakan bahwa Abdul sedang berhadas besar. Oleh karena itu, Abdul harus bersuci sebelum sholat. Ayahnya mengatakan bahwa Abdul harus mandi wajib untuk bersuci. Abdul diajari tata cara mandi wajib yang benar oleh ayahnya, karena menurut ayahnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mandi wajib agar mandinya itu menjadi sah dan dapat mensucikan badannya dari hadas besar. Nah, ini contohnya laki-laki. Abdul mengalami ihtilam. Nah, kalau perempuan kalau sudah selesai haidnya, ya sudah selesai haidnya, maka dia harus mandi wajib. Mandi wajib. Nah, itu ya. Karena apa? Karena untuk menghilangkan hadas besarnya. Orang yang sedang haid, orang yang sedang ihtilam, itu berarti dia sedang berhadas besar. Tidak cukup menghilangkan hadasnya hanya dengan berwudu saja. Ya, beda kalau orang pipis, orang kentut, orang yang BAB. Itu cukup dengan berwudu saja. Kalau mau sholat, wudu udah selesai, beres. Tapi kalau orang yang selesai haid, selesai ihtilam, itu dia harus dengan mandi. Ya, paham ya sampai sini ya. Kita lanjutkan dulu membacanya. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi wajib. Ya, hadas besar itu adalah hadas yang bersucinya dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu saja. Yang termasuk hadas besar apa saja contohnya? Haid. Yang termasuk hadas besar itu haid. Kemudian ihtilam, mimpi basah. Kemudian melahirkan. Ya, melahirkan itu termasuk hadas besar. Dan nifas. Nifas itu apa? Nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan selama 40 hari. Itu namanya nifas. Jadi nanti wanita itu kalau sudah selesai melahirkan, itu keluar darah selama 40 hari. Itu namanya darah nifas. Nah, ini termasuk hadas besar. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, ya. Nah, cara bersucinya gimana kalau sudah selesai? Kalau mau sholat, ya, sudah selesai, cara bersucinya harus dengan mandi wajib. Nah, apakah itu mandi wajib? Mandi itu yang pertama ada 3 macam. Ya, mandi itu ada 3 macam. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, dan mandi biasa. Nah, beda-beda ini ya.
Mandi wajib adalah mandi yang wajib dilaksanakan ketika seseorang mau mengerjakan sholat, mau mengerjakan tawaf, mau menyentuh Al-Quran, ya, dan lain-lain yang disebabkan orang tersebut sedang dalam kondisi berhadas besar. Ya, jadi kalau seseorang itu sedang berhadas besar, kemudian dia mau bersuci, ya, sudah selesai hadasnya, kemudian dia mau bersuci karena mau sholat, karena mau tawaf, ya, berarti dia harus mandi wajib. Kalau dia belum mandi wajib, maka dia kondisinya masih berhadas besar. Jadi yang dikerjakan dia tidak sah. Ya, orang kalau sudah selesai haid, perempuan kalau sudah selesai haid, kemudian dia belum mandi wajib, terus dia sholat, berarti sholatnya tidak sah. Itu ya. Cara biar sahnya gimana? Sholatnya harus mandi dulu, mandi wajib. Ya. Tujuan mandi wajib berbeda dengan mandi biasa dan mandi sunnah. Mandi wajib itu tujuannya untuk menghilangkan hadas besar, ya. Sedangkan mandi biasa, mandi seperti kita biasanya mandi setiap hari itu, tujuannya dilakukan untuk apa? Untuk membersihkan dan menyegarkan badan. Ya, kalau kita mandi biasa setiap hari itu tujuannya untuk membersihkan badan, biar badannya bersih dan segar. Tapi kalau mandi wajib, tujuannya supaya kita suci dari hadas besar. Itu bedanya, ya. Nah, tadi ada 3 ya dibilang ya, ada mandi wajib, ada mandi biasa, terus ada mandi yang sunnah. Apakah itu mandi sunnah? Mandi sunnah itu dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Seperti misalnya mandi yang dilakukan ketika mau sholat Jumat. Nah, ini sunnah ya, karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian mandi yang dilakukan ketika kita mau berangkat sholat Id, ya, mandi yang dilakukan ketika kita mau masuk kota Mekah, atau mandi yang dilakukan setelah kita sadar dari pingsan. Nah, ini termasuk mandi sunnah, ya. Yang jelas apa yang diingat? Mandi sunnah itu mandi yang mau dikerjakan kalau mau pergi Jumatan, ya, mau pergi sholat Id, ya, itu namanya mandi sunnah. Kalau dilakukan berarti mendapat pahala, itu ya. Sedangkan mandi wajib berarti mandi yang harus dilakukan. Kalau nggak mandi berarti dia berdosa, karena apa? Hukumnya wajib, ya. Kita ulangi ya, biar ingat ya. Hukum mandi itu ada 3. Apa saja? Mandi wajib, kemudian mandi sunnah, dan yang ketiga mandi biasa. Ya. Bedanya apa? Beda dari ketiganya ini. Mandi wajib itu adalah mandi yang dilakukan ketika seseorang selesai berhadas besar, ketika seseorang selesai haid, ya, dilakukan untuk menghilangkan hadas besarnya, ya. Kalau perempuan sudah selesai haid, dia mau sholat, berarti dia harus mandi wajib dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan hadas besarnya. Nah, tapi kalau orang haid, ya, darahnya masih keluar, dia mandi, setiap hari dia mandi, itu bukan mandi wajib, tapi mandi apa? Mandi biasa. Tujuannya untuk membersihkan diri, itu ya. Nah, itu tadi mandi wajib, tujuannya untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas besar. Kemudian yang kedua, ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa? Mandi yang dilakukan karena kita mencontoh Rasulullah. Contohnya apa mandi sunnah? Ada mandi ketika mau sholat Jumat, dan ada mandi ketika mau sholat Id. Ya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu kita disunahkan untuk mandi dulu.
Kemudian yang ketiga ada mandi biasa. Mandi biasa ini apa? Mandi yang tujuannya untuk membersihkan diri setiap hari, ya, biar badannya bersih dari kuman-kuman dan keringat. Itu mandi biasa, ya. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tata cara mandi besar atau mandi wajib, ya. Beda caranya. Ada tata caranya mandi wajib, ya. Nah, dalam melaksanakan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar ini tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Jadi nggak boleh asal mandi gitu aja, ya. Ada cara-cara tertentu. Apa saja? Yang pertama, ada rukunnya. Rukun itu hal-hal yang harus dilakukan, ya. Hal-hal yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan berarti tidak sah, ya. Kalau salah satu rukunnya ini ditinggalkan berarti mandinya menjadi tidak sah. Apa saja yang pertama? Niat. Nah, ini yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Harus niat, ya. Niat mandi ini nggak harus diucapkan, ya. Nggak harus diucapkan, tapi dilakukan dalam hati cukup, ya. Misalnya, ya Allah, aku niat mau mandi wajib. Udah cukup dalam hati. Yang penting niat. Ini yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Ya, harus ada niatnya. Ya Allah, aku niat mandi wajib. Nah, tapi kalau diucapkan menjadi pahala, ya. Ingat ya, segala sesuatu itu, niat itu kalau diucapkan berarti mendapat pahala. Karena nanti malaikat bisa mencatat, oh berarti orang ini sudah melakukan amal baik, yaitu apa? Yaitu membaca niat. Nah, membaca niat saja dicatat amal baiknya. Tapi kalau diucapkan juga sudah cukup, sudah sah mandinya, ya. Itu yang pertama, niat. Nah, niatnya itu diucapkannya kapan? Niatnya itu dibacanya kapan? Ketika kita mengguyurkan air ke badan, ya. Jadi niat di dalam hati itu diucapkan ketika kita mau menyiram air, ya. Nah, jadi dalam mandi wajib kita dihitung mulai mandi itu saat melaksanakan niat. Jadi kita dihitung sudah mandi itu ketika kita mengucapkan niat di dalam hati sambil mengguyur badan, ya. Nah, adapun anggota badan yang sudah kita basahi sebelum niat, maka anggota badan tersebut belum dianggap suci, belum dianggap disucikan dengan mandi wajib. Misalnya, kita udah masuk kamar mandi, ya, tapi kita belum niat. Kita belum niat karena lupa. Tapi kita udah jebur-jebur nih, udah keramas, udah sabunan, ya, udah selesai mandinya. Tapi kita lupa, belum niat. Berarti mandinya tadi belum dianggap mandi wajib. Karena apa? Karena belum niat. Nah, biar sah gimana? Biar sah berarti harus niat lagi dan diulang lagi mandinya. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Harus diawali dengan niat. Ingat, harus diawali dengan niat. Kalau sudah mandi, selesai mandi tapi belum niat, lupa membaca niat, berarti mandinya itu tidak sah. Ya, paham ya sampai sini ya? Harus diulang lagi. Nah, karena niat merupakan rukun, ya, niat itu adalah rukun, berarti harus dikerjakan. Jadi, jika kita mandi wajib, tapi kita tidak membaca niat, maka mandinya tadi menjadi tidak sah, sehingga kita masih dalam kondisi hadas besar. Kalau kita masih dalam kondisi hadas, tentunya kita belum boleh melaksanakan sholat dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa berniat mandi wajib. Ingat-ingat, ini hal-hal yang sangat penting sekali, ya. Nanti kalau sudah haid, ya, nah ini harus diingat-ingat, benar-benar diingat-ingat. Karena niat ini yang membedakan mandi wajib dan
mandi biasa. Kalau kita sudah keramas, sudah sabunan, sudah selesai mandi tapi kita ternyata belum niat, berarti mandinya tadi tidak sah. Dianggapnya mandi apa? Mandi biasa aja, bukan mandi wajib. Gitu ya. Berarti harus mengulangi niat dulu, kemudian diulang lagi mandinya. Tuh ya. Niat yang penting. Gitu ya. Nah, niatnya ini boleh di dalam hati. Boleh di dalam hati, boleh diucapkan. Karena niat tadi harus niatnya tadi diucapkan ketika apa? Ketika mengguyurkan air ke badan, ketika mengguyurkan air ke kepala, dari mulai kepala dulu disiram airnya. Jadi boleh di dalam hati, boleh juga diucapkan. Ya. Itu. Kalau bahasa Arab gimana niatnya? Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia juga boleh. Aku niat untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu karena Allah Ta'ala. Ya, kalau nggak hafal gimana Ustazah? Kalau nggak hafal boleh niat sebisanya. Misalnya cuman baca niatnya gini, aku niat mandi wajib untuk bersuci. Udah, gitu aja udah boleh. Ya, itu aja udah boleh. Aku niat mandi wajib untuk bersuci. Udah, itu sudah termasuk niat. Dalam hati boleh diucapkan lebih baik. Oke, paham ya sampai sini ya? Diingat-ingat, yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus dilakukan ketika mandi wajib adalah niat. Karena kalau nggak niat, mandinya jadi tidak sah. Oke, paham ya? Oke, cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini.